Saya izin mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memberikan EKS terkait bagaimana instrumen studio dan juga NI Review Plus itu membantu engineer dalam membangun sistem automate electronic validation test yang lebih efisien dan juga lebih mudah dikembangkan. Nanti saya akan menjelaskan beberapa topik. Yang pertama adalah proses yang terstruktur dimulai dari perencanaan hingga optimisasi pada electronic validation test. Kemudian ada tantangan-tantangan apa saja yang umum dihadapi oleh engineer selama validation test. Kemudian bagaimana platform PXI itu dari berbagai fungsi pengukuran itu dapat diintegrasikan ke dalam satu platform modular yang lebih ringkas dan juga lebih mudah dikelola. Dan yang terakhir ada masuk ke bagian software NI yang akan digunakan yaitu instrumen studio profesional untuk versi profesional. Oke, electronic validation test ini proses pengujian yang bertujuan untuk memastikan bahwa produk elektronik itu sesuai dengan standar. Kemudian kualitasnya, performanya itu sudah sesuai spesifikasi sebelum digunakan atau dipasarkan. Yang pertama ada tahap plan, jadi kita perlu memahami kebutuhan pengujiannya apa, kemudian parameter apa saja yang perlu divalidasi, kemudian ada setup, kita perlu mencari atau memilih serta mengkonfigurasi seluruh instrumen yang akan digunakan, seperti osiloskop atau DMM, dan lain-lain, dan juga duty apa yang ingin dilakukan pengujian. Kemudian ada deployment, jadi kita menyiapkan atau mengembangkan metode pengujian yang akan dilakukan. Jadi menentukan pengujiannya, parameter apa saja yang diuji itu secara sistematis dan juga efisien. Kemudian masuk ke tahap acquire, jadi kita mendapatkan proses memperoleh data-data pengukuran dari duty, yang mana data tersebut akan dikumpulkan untuk dasar evaluasi selanjutnya. Kemudian data tersebut dianalisis, apakah performa produk elektronik ini sudah sesuai dengan yang ditentukan. Kemudian hasil analisis atau hasil pembacaan itu bisa divisualisasikan dalam bentuk yang mudah dipahami. Kemudian tahap berikutnya kita perlu memastikan bahwa seluruh pengujian itu sudah terpenuhi, jadi pengecekan terhadap aspek keamanannya, kemudian kepatuhan terhadap standar, kemudian hasil analisis atau hasil pengukuran yang didapat itu terdokumentasi dengan baik. Sorry. Oke, dan yang terakhir itu ada optimize, jadi apa namanya hasil evaluasi yang kita temukan, yang kita dapetin itu kita bisa menentukan perbaikan apa saja yang bisa dilakukan, mungkin dari desain produknya atau metode pengujiannya ataupun eh, lain-lainnya. Oke, untuk challenge ini sebelum bahas solusi kita mungkin bahas tantangan dulu. Jadi beberapa tantangan umum yang sering dihadapi oleh engineer selama melakukan proses validasi. Jadi ada device, yang pertama ada device karakteristik. Jadi semakin kompleks produk yang diuji, itu maka makin banyak parameter yang diuji juga. Kemudian sehingga makin banyaknya pengujian itu makin menyebabkan waktunya tuh terus bertambah dan adanya parameter yang terlewat juga semakin besar. Kemudian ada multi instrument measurement, jadi apa namanya pengukuran pada banyaknya instrumen yang digunakan. Jadi pada validasi tes itu pasti memerlukan berbagai macam instrumen. Kemudian setiap instrumen itu memiliki driver ataupun software yang berbeda-beda serta metode komunikasinya. Sehingga eh, kesulitannya di engineer ini adalah mengintegrasikan antar seluruh instrumen agar tetap bekerja secara sinkron. Datanya itu diambil secara sinkron bareng.
Kemudian ada automating data collection, jadi makin banyak proses pengujiannya, maka datanya itu makin banyak. Kemudian masih banyak di luar sana yang masih mencatat data pengukuran itu secara manual, disimpan di dalam Excel, sehingga itu akan memakan waktu juga serta meningkatkan kemungkinan human error. Sehingga dibutuhkan automation sehingga apa agar hasil pengujiannya lebih cepat, kemudian akurat dan juga konsisten. Kemudian ada measurement, development dan reuse. Jadi setiap project itu eh, kebanyakan masih mengembangkan dari awal. Jadi software yang dikembangkan itu setiap melakukan project itu pasti kebanyakan masih dari awal gitu. Jadi sebenarnya itu dapat, padahal sebenarnya fungsi-fungsi yang dibuat itu dapat digunakan kembali. Jadi jika tidak ada pendekatan yang modular ataupun yang reusable atau dapat digunakan kembali, itu akan memakan waktu sehingga biaya engineeringnya juga akan meningkat. Kemudian ada tantangan lainnya itu ada transisi to production. Jadi seringkali untuk proses validasi itu di laboratorium itu software atau metode yang digunakan itu berbeda dengan ketika kita proses pengujian di lini produksi. Jadi kita harus membuat ulang tes sequence-nya, kemudian untuk masuk ke produk, untuk masuk ke tahap selanjutnya. Oke, dari sini kita bisa menyimpulkan intinya adalah time to measurement. Jadi time to market ini salah satu faktor yang sangat menentukan. Jadi perusahaan di engineer atau perusahaan itu dituntut untuk memperoleh hasil validasi secara secepat mungkin. Jadi agar entah prosesnya atau cara entah prosesnya atau desainnya itu bisa diperbaiki secara segera ketika ditemukan masalah. Oke, slide ini memperlihatkan terkait bagaimana software dari NI itu bangun sebuah workflow electronic validation test secara end-to-end. Dimulai dari instrumen studio. Jadi instrumen studio ini kita bisa mengkonfigurasi instrumen, kemudian kita juga bisa mengakuisisi data dan juga visualisasi secara sederhana. Jadi kita bisa menghubungkan dengan berbagai instrumen. Kemudian kita juga bisa melihat hasil pengukurannya secara real time dan juga tanpa harus membuat program atau code secara kompleks. Kemudian tahap ini cocok ketika engineer itu membutuhkan proses setup yang cepat. Jadi kita hanya untuk memvalidasi apakah instrumen sudah bekerja sesuai yang diharapkan. Kemudian ada review. Jadi ketika kebutuhan pengujian itu menjadi kompleks, nah, dimulai dari algoritma pengolahan tertentu, kemudian pengembangan UI custom, itu kita bisa menggunakan review. Setelah aplikasi pengujian yang dibuat oleh review, langkah berikutnya adalah testen. Jadi testen ini sebagai tes eksekutif pengelola urutan pengujian. Jadi memungkinkan kita menjalankan berbagai langkah itu secara otomatis. Kemudian mengatur alur pengujiannya, kita juga bisa menentukan kondisi lulus atau gagal. Kemudian kita juga bisa melakukan logging dan juga report. Dengan kata lain, review di sini itu berfokus pada pembuatan fungsi pengujiannya, kemudian testen ini untuk mengorkestrasi proses pengujiannya itu menjadi sebuah workflow yang otomatis yang dapat digunakan baik di lingkungan produksi maupun di laboratorium. Kemudian jika kebutuhan kita sudah berkembang ke arah analisis hasil pengujian yang dalam jumlah yang besar, kita bisa menggunakan DI ADEM. DI ADEM ini jauh lebih lengkap untuk analisisnya, kemudian pengolahan data histori juga, serta pembuatan laporan yang lebih profesional. Kemudian ada tahap paling terakhir itu ada sistem link. Jadi ini mendukung operasional dan juga kolaborasi di mana pengguna itu dapat memonitoring sistem dari berbagai lokasi tanpa harus on-site gitu. Kemudian bisa mengumpulkan hasil pengujian dari banyak stasiun secara terpusat.
perlu ditekankan bahwa seluruh software ini itu memang saling tumpang tindih untuk kemampuannya, tapi sebagian besar kebutuhannya itu diselesaikan dapat diselesaikan dengan hanya dengan satu software yaitu Review. Namun ekosistem software NI itu dirancang memiliki fokus dan keunggulan sendiri. Jadi dengan menggunakan software sesuai perannya itu proses pengembangannya lebih cepat, kemudian pemeliharaannya jauh lebih mudah serta lebih mudah diskalakan ketika bertambahnya kompleksitas dalam kebutuhan pengujian. Oke, iya. Kita bisa lihat ini adalah kondisi yang umum terjadi pada proses elektronik validasi. Jadi banyaknya instrumen yang digunakan pada proses validasi tes. Nah, di sini bisa dilihat ada osiloskop, kemudian ada waveform generator, kemudian ada spektrum analyzer dan lain-lain. Jadi satu pengujian ini bisa dipenuhi oleh berbagai instrumen dari berbagai fungsi. Semakin kompleks produk yang diuji, kalau produk elektronik, maka instrumennya itu juga harus digunakan secara bersamaan. Semakin banyak instrumen yang digunakan. Jadi kondisi ini tuh sebenarnya menimbulkan beberapa tantangan. Yang pertama itu ada penggunaan ruangan yang besar karena banyaknya instrumen yang digunakan. Kemudian kompleksitas integrasi. Jadi seperti yang disebutkan bahwa setiap instrumen itu pasti memiliki software, driver maupun metode komunikasi yang berbeda-beda. Sehingga proses integrasinya antar instrumen itu cukup memakan waktu. Kemudian ketiga itu ada banyak kabel, pasti karena banyaknya instrumen jadi banyak kabel sehingga membuat setup itu menjadi rumit, kemudian bisa meningkatkan human error, kemudian juga menyulitkan dalam proses troubleshooting. Dan yang terakhir itu ada sinkronisasi antar instrumen. Jadi ketika beberapa instrumen itu harus melakukan pengukuran secara bersamaan atau melakukan pemrosesan secara bersamaan, itu kita perlu timing yang tepat. Jika tidak tepat ya atau tidak presisi, hasil validasinya itu bisa menjadi kurang konsisten. Oke, setelah melihat kompleksitas validasi tes yang membutuhkan banyak instrumen, itu apakah semua validasi tes itu menggunakan instrumen yang banyak? Jawabannya tidak. Di sinilah peran PXI. PXI ini salah satu platform instrumentasi modular dari NI dalam akuisisi data. Jadi berbagai fungsi pengukuran itu ditempatkan dalam bentuk modul yang dipasang ke dalam satu chassis. Jadi satu chassis itu bisa berisi berbagai jenis instrumen yang ditempatkan dalam bentuk modul. Jadi bisa osiloskop, kemudian bisa SMU, digital I/O, waveform generator dan lain-lain. Jadi karena seluruh modul itu berada dalam satu platform yang sama, mereka berbagi backplane berkecepatan tinggi, clock dan trigger yang terintegrasi. Kemudian memungkinkan komunikasi antar instrumen ini jauh lebih cepat, khususnya kemudian lebih sinkron karena dalam satu platform, kemudian lebih presisi juga dibandingkan instrumen yang berdiri sendiri. Sebelumnya kita melihat meja yang dipenuhi itu berbagai instrumen. Sekarang kita bisa melihat dengan PXI itu semua menjadi ringkas dan jauh lebih sederhana. Dari sisi engineer pun juga untuk setup ini jauh lebih praktis, jumlah kabel itu pasti berkurang, kemudian integrasi software itu juga jauh lebih mudah karena seluruh sistem, seluruh instrumen itu dikendalikan dalam satu platform. Ketika kita ingin kebutuhan baru, penambahan kebutuhan itu kita bisa menambahkan modul tanpa harus membeli satu instrumen yang baru. Jadi PXI itu tidak hanya membuat meja kita itu menjadi lebih rapih, tapi yang lebih penting itu menyederhanakan proses dalam elektronik validasi tes. Pertama kita kompleksitas integrasinya antar instrumen, kemudian proses setupnya jauh lebih cepat, kemudian dan juga sistem ini dengan PXI bisa lebih mudah dikembangkan untuk di masa depan.
Setelah melihat bagaimana PXI itu bisa menyederhanakan sistem eh, elektronik validasi tes, kita bisa melihat berikut adalah manfaat yang diperoleh dari penggunaannya. Jadi yang pertama adalah peningkatan produktivitas. Engineer tidak lagi menghabiskan banyak waktu untuk menghubungkan berbagai instrumen, jadi kemudian melakukan konfigurasi satu persatu atau menangani kompleksitas sinkronisasi antar instrumen. Jadi waktu yang sebelumnya digunakan untuk setup itu bisa dialihkan untuk menjalankan pengujian ataupun analisis. Kemudian waktu pengujian jauh lebih singkat karena modul bekerja secara sinkron dalam satu platform sehingga proses pengukuran dan otomasi itu menjadi lebih efisien. Kemudian manfaat berikutnya fleksibilitas. Jadi PXI ini menggunakan konsep modular ketika kita bisa memilih modul sesuai dengan kebutuhan saja. Jika di kemudian hari atau jika kebutuhan kita itu nambah, itu kita bisa tinggal menambahkan modul saja tanpa perlu mengganti keseluruhan sistem. Kemudian yang terakhir, PXI ini juga menawarkan skalabilitas. Jadi eh, platform atau PXI ini itu dapat digunakan mulai dari kebutuhan di laboratorium untuk research atau validasi hingga berkembang menjadi automated test atau production test ketika produk sudah siap diproduksi secara massal. Karena itulah PXI saya cocok untuk digunakan untuk production test, kemudian automated validasi, aplikasi dengan banyak channel berkecepatan tinggi maupun sistem yang menggabungkan berbagai jenis pengukuran dalam satu platform. Oke, berikut adalah terkait instrumen studio untuk versi biasa. Jadi ini adalah software dari NI yang mengoperasikan berbagai instrumen PXI dalam satu aplikasi. Jadi proses pengukuran menjadi jauh lebih cepat karena pengguna tidak perlu langsung membuat program atau coding hanya untuk melakukan setup dan pengujian awal. Engineer bisa melakukan debugging, validasi hardware maupun jika ingin mempersiapkan sistem otomatis, pengguna review menggunakan review atau test stand eh, itu semua bisa dimulai dari instrumen studio. Jadi kita bisa konfigurasi instrumen terlebih dahulu untuk lanjutan, misalnya kita ingin membuat custom UI itu bisa dilanjutkan oleh review. Konfigurasinya bisa digunakan oleh review. Ada 4 keunggulan. Yang pertama itu interactive environment. Jadi eh, kemampuan untuk langsung menghubungkan dengan instrumen PXI tanpa perlu membuat program. Kemudian ada project based approach. Jadi konfigurasi itu dapat disimpan dalam satu project sehingga lebih mudah digunakan kembali. Jadi eh, konfigurasi instrumen itu bisa digunakan kembali. Kemudian ada ekspor konfigurasi. Nah, ini yang ekspor konfigurasi itu konfigurasi tiap instrumen itu kita bisa gunakan di berbagai aplikasi, bisa review, bisa Python dan lain-lain. Jadi kita ketika ingin custom UI, jadi kita nggak perlu sibuk untuk apa namanya konfigurasi instrumennya. Jadi kita berfokus ke custom UI-nya saja atau ke automated test karena konfigurasinya sudah pernah dibuat di instrumen studio. Kemudian yang terakhir ada capture data, jadi ada kemampuan untuk mengambil data. Datanya itu bisa berbentuk TDMS, kemudian CSV ataupun screenshot. Kemudian data-data tersebut itu atau eh, hasil pengukuran itu bisa digunakan lebih lanjut menggunakan DI ADEM ataupun software analisis lainnya. Kemudian ada ini untuk menjelaskan lebih lanjut terkait interactive environment. Jadi dengan instrumen studio kita bisa mengendalikan dari satu workspace saja sehingga proses setup itu menjadi jauh lebih sederhana gitu. Tanpa perlu membuka yang mana ketika tanpa PXI itu pasti banyak instrumen yang digunakan. Kemudian banyak software serta
driver yang berbeda-beda. Tapi dengan instrumen studio, dengan PXI itu eh, semuanya dikendalikan jauh lebih sederhana. Keuntungan lainnya itu pengukuran tanpa ya tadi seperti yang sudah saya bilang, jadi kita tidak perlu coding, jadi sudah ada semuanya. Jadi tanpa perlu ngoding, hanya perlu mengkonfigurasi saja instrumennya. Kemudian ada project based approach. Jadi setiap panel instrumen itu dapat diatur sesuai kebutuhannya. Jadi parameter apa saja yang ingin ditampilkan, kemudian pengaturannya tiap instrumen itu bagaimana itu bisa sesuai dengan kebutuhan pengujian. Kemudian konfigurasinya itu bisa dapat langsung digunakan kembali ketika sudah selesai. Jadi ini meningkatkan repeatability karena engineer itu tidak perlu melakukan konfigurasi ulang ketika ingin melakukan pengujian lagi. Kemudian file project itu juga dapat dibagikan ke anggota tim lain. Jadi rekan kita itu bisa buka project saja yang sama itu tanpa perlu konfigurasi ulang. Sehingga proses kolaborasi itu jauh lebih cepat. Kemudian ini untuk ekspor konfigurasi. Jadi ada fitur yaitu kita setelah konfigurasi sudah kita lakukan, itu kita bisa memanfaatkan konfigurasinya pada aplikasi lainnya. Jadi ekspor konfigurasi ini konfigurasi yang sudah kita set up untuk tiap instrumen itu bisa digunakan di aplikasi otomatis lainnya. Jadi bisa ke review, bisa ke Python maupun aplikasi lainnya. Kemudian ya jadi ketika kita misalkan ingin membuat custom UI dengan review, instrumen studio itu bisa digunakan untuk konfigurasi awal saja, konfigurasi instrumen. Kemudian konfigurasi tersebut itu bisa diimport ke review dan review bisa fokus ke pengembangan logika ataupun UI-nya. Begitu pula juga extend, jadi konfigurasinya itu bisa diterapkan sekaligus dalam satu langkah sehingga mempercepat pembuatan automated test sequence-nya. Kemudian pendekatan ini mengurangi kemungkinan kesalahan konfigurasi sekaligus mempercepat proses development karena konfigurasi yang sudah tervalidasi itu dapat digunakan kembali oleh software lainnya. Kemudian untuk capture data, jadi kita bisa mengambil data dalam bentuk TDMS, CSV maupun screenshot. Kemudian data tersebut bisa kita dibutuhkan untuk kebutuhan dokumentasi atau analisis lebih lanjut. Sebagai contoh, file yang kita tangkap itu kita simpan dalam CSV, itu bisa kita lanjut atau kita bisa proses dengan Python ataupun Excel. Kemudian untuk format TDMS itu bisa dianalisis lebih komprehensif itu menggunakan DI-ADEM karena DI-ADEM ini memang software yang dirancang untuk pengolahan data hasil pengukuran dalam jumlah yang besar. Dengan demikian, instrumen studio itu bukan hanya membantu proses konfigurasi saja, tapi juga mempermudah proses dokumentasi hingga analisis pengujian. Oke, ini untuk instrumen Studio Pro. Jadi sebelumnya ada versi yang biasa, ini ada versi yang profesional. Jadi kita sudah melihat kemampuan yang instrumen studio yang versi biasa. Jadi kita bisa melakukan konfigurasi, kemudian pengukuran interaktif, pengelolaan project, bahkan capture data. Namun ketika kebutuhan pengguna itu lebih kompleks, kemudian ingin diperluas, maka ini ada instrumen studio versi profesional. Jadi kita bisa membangun automated test sekaligus mengembangkan lingkungan pengukuran sesuai kebutuhan aplikasi. Beberapa kemampuannya itu ada yang pertama ada SGPI Companion. Jadi instrumen studio itu bisa digunakan bersama instrumen yang mendukung komunikasi protokol SGPI. Jadi bukan hanya PXI saja. Jadi perangkat atau instrumen non NI atau PXI itu bisa selama menggunakan protokol SGPI. Kemudian yang kedua ada extend. Jadi kita bisa membuat plugin
atau fungsi pengukuran tertentu itu dalam review atau Python. Jadi program yang kita misalkan sudah buat dalam review atau Python itu kita bisa gunakan dalam instrumen studio itu dengan membuat plugin tersebut. Kemudian ada plugin library, tempat di mana plugin itu dikelola dan juga dibagikan sehingga pluginnya itu mudah digunakan kembali. Dan terakhir ada kemampuan automate, jadi kita bisa membuat urutan pengujian atau sequence langsung di dalam instrumen studio sebelum nantinya diintegrasikan dengan tes stand atau sistem otomatis yang lebih kompleks. Jadi sebelum diintegrasikan ke tes stand, kita juga bisa membuat sequence. Jadi kalau memang lebih kompleks lagi, tes stand mungkin akan lebih baik untuk digunakan penggunaannya. Oke, yang utama ini SGPI. Tadi, jadi masih banyak instrumen itu dalam suatu laboratorium itu menggunakan instrumen yang berkomunikasi menggunakan standar SGPI. Jadi selama tidak ada PXI, jadi kita bisa menggunakan instrumen studio versi profesional saja karena mendukung komunikasi instrumen non NI itu dengan protokol SGPI. Kemudian pengguna bisa konfigurasi instrumen secara manual, kemudian konfigurasinya juga dapat disimpan dan dapat digunakan untuk di kemudian hari. Hasil pengukuran juga bisa dilakukan, bisa diambil langsung, sehingga proses dokumentasi jauh lebih mudah. Kemudian dengan dukungan ini, konfigurasi file itu apa, adanya tambahan instrumen baru itu tidak perlu melalui apa, tidak perlu mengubah keseluruhan aplikasi, jadi tinggal menambahkan konfigurasi filenya saja. Dengan demikian, instrumen studio itu tidak hanya menjadikan software, tidak hanya digunakan untuk software untuk PXI, tidak hanya untuk PXI, tapi juga bisa untuk instrumen atau ya instrumen yang berkomunikasi dengan protokol SGPI. Oke, kemudian plugin. Jadi keunggulan berikutnya adalah kemampuan extend, yaitu memperluas fungsi yang sudah ada pada instrumen studio melalui plugin. Jadi nggak semua aplikasi itu memiliki kebutuhan yang dibutuhkan oleh engineer atau pengguna. Jadi mungkin ada kebutuhan khusus yang ingin dimiliki oleh pengguna, bisa algoritma analisis tertentu atau visualisasi khusus ataupun komunikasi dengan perangkat lain. Makanya melalui mekanisme plugin ini, adanya fitur ini, pengguna bisa membuat fungsi tersebut itu tanpa harus mengubah aplikasi utama. Jadi plugin ini bisa dikembangkan melalui review ataupun Python. Kemudian plugin ini diintegrasikan ke aplikasi studio. Ya, sehingga seluruh proses pengukuran itu tetap dapat dilakukan dari satu aplikasi. Dengan konsep adanya plugin ini itu menekankan bahwa instrumen studio ini merupakan platform yang fleksibel dan juga dapat berkembang mengikuti kebutuhan engineer. Oke, kemudian ada plugin library. Jadi ketika jumlah plugin mulai bertambah atau ya, berkembang, ini tentu pasti perlu ada directory atau repository untuk menyimpan ataupun digunakan untuk menyimpan untuk dapat digunakan kembali. Karena itu instrumen studio versi profesional itu menyediakan plugin library. Plugin ini bukan hanya berasal dari NI, jadi kita bisa sebagai pengguna kita juga bisa mengembangkan plugin ini. Jadi melalui library ini pengguna bisa tidak perlu membuat fungsi. Jadi mungkin bisa mencari di library ini yang sudah ada, yang sudah dibuat oleh NI ataupun pengguna-pengguna lainnya. Nah, itu dapat digunakan. Kemudian library itu juga dapat digunakan dalam satu tim. Jadi seluruh engineer itu dapat menggunakan fungsi yang sama.
yang telah tervalidasi. Pendekatan ini membuat proses pengembangan itu menjadi jauh lebih cepat serta menjaga konsistensi antar proyek. Kemudian ada open source strategi, jadi instrumen studio itu eh, ada pendekatan open source yang digunakan, jadi menyediakan SDK beserta kode untuk pengguna sehingga pengguna itu bisa mengembangkan plugin sendiri sesuai kebutuhannya. Jadi ada beberapa repository yang tersedia, misalkan ada SDK Instrument Studio Plugin, kemudian ada measurement plugin untuk review. Jadi di link ini eh, pengguna bisa mengikuti atau menggunakan eh, library, jadi cukup install di FIPM, jadi ada tools yang perlu kita install untuk kita dapat menggunakan plugin ini. Jadi plugin di sini itu jadi ada UI yang sudah dibuat beserta parameternya. Kemudian plugin tersebut itu layaknya extension. Jadi kita perlu install untuk bisa memunculkan plugin tersebut di Instrument Studio. Nanti yang akan digunakan di Instrument Studio. Jadi Instrument Studio itu sebagai host saja yang akan eh, menampilkan UI. Jadi semua komunikasi, misalkan komunikasi, kemudian proses pengambilan datanya itu udah di review, kemudian di Instrument Studio itu bisa ditampilkan. Jadi Instrument Studio ini cuma hanya sebagai host yang menjalankan proses-proses dari komunikasinya, kemudian pengambilan datanya itu adalah review. Oke, dengan fitur ini selain itu, pengguna juga bisa mengembangkan kebutuhan plugin ini sendiri. Jadi, pendekatan ini itu memberikan bahwa NI itu terhadap instrumen studio fleksibilitas yang jauh lebih besar dibandingkan software yang bersifat tertutup. Jadi, kita sebagai pengguna itu juga bisa mengembangkan fitur yang tidak ada di bawahannya. Kemudian ada automate, jadi ada kemampuan automate melalui in-app sequencing. Ini layaknya tes 10. Jadi kita bisa menyusun urutan pengujian secara langsung di dalam instrumen studio. Semisal kita ingin membuat langkah seperti mengatur power supply-nya, kemudian menjalankan waveform generator, atau kemudian melakukan akuisisi data dari osiloskop, ataupun menyimpan hasil secara otomatis, itu dengan fitur ini kita bisa melakukan eh, fitur-fitur tersebut, proses-proses tersebut atau langkah-langkah tersebut. Sequence ini juga dapat digunakan untuk melakukan parameter sweep. Jadi kita bisa mengubah nilai-nilai yang parameter yang ada itu secara otomatis sambil mengumpulkan data hasil pengujian. Jadi selama eh, melakukan debugging itu kita juga bisa sambil mudah menemukan kesalahan sebelum sistem dijalankan secara penuh. Kemudian ketika kebutuhan semakin kompleks itu maka sequence yang dibuat itu bahkan dapat dipindahkan ke test stand. Jadi apa namanya, instrumen stadio itu menjadi bagian dari automated test system yang lebih besar. Jadi sequence yang sudah kita buat itu bisa kita copy paste pada di test stand. Jadi bisa digunakan kembali oleh test stand. Jadi kita tidak perlu membuat dari awal untuk sequence-nya. Dengan demikian instrumen studio untuk versi profesional itu membantu mempercepat proses konfigurasi, kemudian menjadi jembatan dari interactive measurement menuju automated test yang terstruktur. Oke, untuk licensing, slide ini menjelaskan pilihan lisensi untuk ekosistem instrumen studio. Ya, ya. Untuk kebutuhan dasar, jadi NI menyediakan instrumen studio secara gratis, jadi dapat diinstal tanpa adanya lisensi. Jadi berfungsi sebagai companion software untuk instrumen PXI. Jadi pengguna dapat konfigurasi hardware, kemudian dapat juga menjalankan interaktif panel, monitoring, debugging, dan juga mengekspor konfigurasi
pemrograman seperti Review dan juga Python. Baik. Kemudian apabila dibutuhkan kemampuan yang lebih lanjut, ada instrumen studio profesional yang mana ini membutuhkan lisensi berbayar. Jadi kita bisa kita bisa berkomunikasi dengan instrumen non-NI atau PXI eh, dengan catatan komunikasinya dengan protokol SGPI dari vendor lain. Jadi kita bisa dengan instrumen studio kita bisa komunikasi dengan instrumen SGPI dari vendor lain. Kemudian kita juga bisa menyusun tes sequence sederhana, yang mana tes sequence sederhana itu dapat di copy paste ke tes 10 jika membutuhkan sequence yang lebih kompleks lagi. Kemudian untuk penggunaan LiveView Plus, ini instrumen studio itu sudah termasuk dalam paket. Jadi eh, pembelian LiveView Plus itu sudah include dengan software NI lainnya seperti TestN, Testen, dan juga DI Adam. Berikut adalah arah pengembangan untuk instrumen studio, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi ini memberikan gambaran mengenai fitur-fitur apa saja yang sudah tersedia ataupun yang sedang dikembangkan dan juga yang sedang direncanakan. Untuk jangka pendek, itu yang pertama ada memperluas cakupan proses validasi dan debugging elektronik. Jadi harapannya adalah instrumen itu mendukung lebih banyak jenis pengujian. Jadi sehingga engineer dapat melakukan berbagai aktivitas pengukuran dalam satu platform. Kemudian yang kedua itu ada menyediakan lebih banyak fungsi panel yang siap digunakan, jadi pengguna tidak perlu banyak konfigurasi atau pengembangan tambahan sebelum dapat menjalankan pengujian. Kemudian ada kemampuan sequencing dan juga sweeping untuk RF panel. Ini salah satu peningkatan penting karena sebelumnya kemampuan itu lebih banyak tersedia untuk instrumen pengukuran umum saja ya. Sedangkan untuk dukungan terhadap instrumen RF ini masih terus dikembangkan. Kemudian untuk jangka panjang itu ada peningkatan peningkatan konektivitas data. Jadi diharapkan instrumen studio itu makin mudah integrasi dengan sistem lainnya atau dengan aplikasi lainnya seperti platform manajemen seperti yaitu sistem link. Kemudian meningkatkan otomatisasi, jadi tujuannya adalah pengujian itu menjadi lebih efisien, mengurangi pekerjaan manual dan juga mempermudah implementasi automated test. Dan yang terakhir ada mendukung proses production test yang lebih optimal. Jadi software ini itu tidak hanya bermanfaat pada tahap divalidasi pada laboratorium, tapi juga siap digunakan dalam lingkungan produksi. Berbagai fitur yang sudah tersedia itu ada sequencing untuk DMM, kemudian power supply, oscilloscope, SGPI panel juga, kemudian ada measurement sweeping, penambahan tipe data, dan juga pembaruan keamanan untuk dependensi pihak ketiga. Kemudian fitur yang masih dalam pengembangan itu ada sequencing untuk RF panel, kemudian fitur yang masuk dalam rencana pengembangan itu ada dukungan terhadap instrumen NI DAC MX. Jadi selama ini hanya untuk NI itu hanya PXI untuk hardware NI itu hanya PXI. Kemudian integrasi sequence dengan NI test dan dengan NI test juga. Jadi ini lebih ke yang perlu dikembangkan ya. Kemudian ada peningkatan kemampuan logging dan lain-lain. Kemudian ada automation berbasis requirement dokumen. Ini adalah link untuk roadmap-nya. Oke, dari saya cukup. Mungkin ada pertanyaan terkait bagaimana software instrumen studio dan juga Review Plus ini membantu mempermudah dalam pengujian
elektronik validasi tes. Mungkin ada pertanyaan dari online? Tes, tes. Iya, masuk. Iya, masuk. Eh, izin tanya ya. Boleh, Mas. Boleh, Mas. Ini kalau di instrumen studio itu tadi ada di mention tuh yang capture data. Itu use captured files, Excel, Diadem, Review, and Python for, oh ini cuman ini aja berarti ya. Maksudnya nggak bisa integrate Python ke instrumen studio, cuman hasil datanya bisa dianalisis dengan Python gitu ya. Atau bisa juga nge-integrate Python ke instrumen studio. Untuk integrasi ini Integrasi sebenarnya itu, Mas. Apa sebenarnya namanya? itu, Mas. Apa namanya? Bentar, Mas. Bentar, Mas. Yang di slide 24 tadi. Tes, Mas. Apakah masuk suaranya? Masuk, masuk. Ini masuk. Jadi untuk Python itu Itu hasil hasil analisis analisis itu bisa itu bisa jadi jadi selama kita selama kita melakukan proses pengukuran dengan instrumen studio itu datanya itu kan bisa kita capture. Kemudian datanya itu bisa dilanjutkan bisa ke testen, bisa ke review juga, bahkan bisa juga ke Python. Kemudian selain data hasil, hasil analisis itu bisa konfigurasi. Jadi ya ada namanya plugin. Jadi instrumen studio itu menyediakan plugin. Jadi semisal selama ini udah ada apa namanya konfigurasi atau proses pengukuran yang udah dilakukan di Python itu bisa diintegrasi ke instrumen studio gitu. Jadi nggak cuma datanya yang kita bisa dimain Python, jadi Python juga bisa ngasih plugin yang bisa digunakan di instrumen studio. Seperti itu, Mas. Oh, oke, berarti bisa plugin juga ya. Soalnya tadi kayak di mentionnya tuh, nah ini ya, further analysis gitu kan. Jadi saya kira cuman bisa di hasilnya aja, terus nanti hasilnya dimasukin ke Python. Tapi berarti Python juga bisa ada pluginnya. Oke, oke. Benar, ya benar.